Sungguh kami bersyukur kami punya Allah yang hebat dan luar biasa. Engkau Allah yang dapat kami percaya, Engkau yang dapat kami andalkan. Engkau punya cara dan Kau punya jalan untuk selalu menolong kami. Kami bersyukur dengan setiap rencana-Mu yang ajaib. Kami bersyukur setiap jalan-jalan-Mu yang luar biasa. Dan biarlah kami terus mau mengenal Engkau Tuhan. Mau masuk di dalam setiap kedalaman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami akan menemukan hal-hal dan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh semakin masuk untuk mengenal Engkau. Mari Tuhan Engkau sendiri teduhkan hati kami pada malam ini. Supaya kami boleh merenungkan firman-Mu. Berikan kepada kami Tuhan urapan yang baru. Pengertian dan pewahyuan yang baru. Untuk kami boleh belajar. Untuk kami boleh menangkap. Kami boleh mengerti. Sehingga kami dimampukan untuk melakukan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, kalau saya merenungkan akan hari-hari yang Tuhan sedang kerjakan waktu-waktu ini, kadang-kadang saya harus dibuat kagum dan heran dengan apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan itu sangat baik, Dia berikan begitu banyak janji, begitu banyak kebenaran firman yang dibukakan. Sampai kita tuh kadang-kadang nggak ngerti lagi ya. Sebenarnya rencana Tuhan itu luar biasa untuk setiap kita dan itu tidak perlu diragukan. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan begitu banyak janji dari firman-firman yang kita sudah dengarkan beberapa setiap Selasa di dalam PW kita tahu. Dan kemudian saya merasakan bahwa itu sebuah privilege ya untuk kita. Khususnya yang tinggal di Sion. Kita harus jalani dengan doa puasa dan saya percaya itu kita lakukan dengan sukacita, dengan suatu harapan, dengan satu janji, dengan satu tujuan yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan. Awalnya kita tahu bahwa kadang-kadang di Sion ini, di Cirebon ini kayaknya sepertinya kok adem ayem ya. Tapi kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan menuntun, Tuhan itu menuntun dengan caranya sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan ya keadaan mempelai di kota mempelai ini. Dan itu yang kemudian kita melihat justru yang saya melihat sendiri bukan karena kita bisa lakukan. Tetapi karena Tuhan mau melakukan. Dan itu yang menjadi hal yang menurut saya itu sangat mengagumkan sekali. Sebenarnya hari ini bukan saya ya, harusnya Ibu Iin. Tapi ketika kemudian karena Ibu Iin tidak bisa hadir dan Ibu Nani menyatakan saya yang menggantikannya, saya berdoa Tuhan apa sih yang mesti Tuhan kasih. Rasanya waktunya singkat sekali saya harus mempersiapkan, tapi saya percaya ada sesuatu yang Tuhan pasti kan. Dan kemarin hari Senin Bom ya yang menyampaikan di Praise and Worship satu ayat yang ketika dibuka ayat itu yang pertama Tuhan berbicara itu loh yang mesti disampaikan. Kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-10. Mungkin terjemahannya berbeda dengan yang Bom buka. Tapi saya ingin kita akan baca dari firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian. Jadi saudara sekalian yang saya kasihi. Berusahalah membuktikan bahwa saudara benar-benar tergolong orang yang sudah dipanggil serta dipilih Allah. Supaya saudara tidak akan tersandung atau jatuh. Beberapa waktu yang lalu Ibu Nani sampaikan bahwa kita ini sebenarnya dipilih untuk menjadi penuai di jam-jam terakhir. Itu menurut saya satu tugas yang harus kita benar-benar renungkan itu. Apakah kita cuma begitu saja kemudian kita deklarasi ayat-ayat yang menggairahkan. Tapi ternyata Tuhan itu sedang memilih
kita umat Tuhan khususnya di Kota Sion, saya percaya semua banyak jemaat dan umat-umat yang lain yang juga ikut mencangkokkan dengan Sion ini. Mereka juga menjadi bagian yang sama. Kita adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih untuk menjadi penuai di jam-jam terakhir. Dan menurut saya itu satu tugas yang sangat berharga dan yang harus benar-benar dipersiapkan. Nah, di sini dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 itu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, berusahalah membuktikan bahwa saudara benar-benar tergolong orang yang sudah dipanggil serta dipilih Allah, supaya saudara tidak akan tersandung atau jatuh. Jadi ketika kita dapat firman bahwa kita ini adalah penuai di jam-jam terakhir, maka kita harus ingat, gak cuma begitu aja. Terus tugasnya, oh iya saya jadi penuai di jam terakhir. Oh ya saya cerita, saya nginjil, saya cerita tentang kasih Tuhan. Tidak, tapi dikatakan kita harus berusaha untuk membuktikan bahwa kita itu memang orang-orang yang dipanggil dan dipilih untuk itu. Untuk tugas menjadi penuai di jam-jam terakhir itu. Kalau namanya berusaha berarti tidak segampang kata-kata. Kalau namanya berusaha itu harus ada satu kekuatan, satu kesungguhan, keseriusan. Untuk benar-benar kita mencari tahu bagaimana kita membuktikan kepada dunia atau kepada orang lain bahwa kita itu tergolong orang yang dipanggil dan dipilih Allah untuk menjadi penuai. Nah, ini tadi dari 2 Petrus 1 ayat 10. Gimana sih usaha yang mesti kita lakukan itu? Supaya kita, saudara dan saya bisa membuktikan, ini benar nih, kita ini orang yang dipilih Tuhan. Maka di ayat sebelumnya, Petrus menuliskan di ayatnya yang kelima. Dan selanjutnya, ditulisnya seperti ini. Tetapi segala anugerah ini diperoleh tidak hanya dengan iman semata-mata. Jadi pilihan kita dipanggil dan dipilih Tuhan untuk jadi penuai di jam-jam terakhir itu enggak cuma modalnya iman semata-mata. Tetapi saudara harus juga berusaha hidup baik. Malah itu pun belum cukup cuma hidup baik. Oh saya berbuat baik, saya berbagi, saya berbelas kasihan, saya memperhatikan orang lain peduli. Enggak cukup katanya. Tapi saudara harus belajar mengenal Allah lebih baik. Dan mengetahui kehendaknya. Jadi iman saja tidak cukup. Harus kita berusaha hidup kita juga baik. Dan hidup baik itu pun gak cukup. Tapi kita harus terus belajar mengenal Allah lebih baik. Dan kita harus tahu akan kehendaknya. Saudara-saudara mungkin kita semua ngomong, saya udah jadi Kristen 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya kita tahulah Tuhan itu siapa. Saudara-saudara saya percaya sebelum kita bertemu muka dengan Tuhan. Kita masih tidak bisa memahami Tuhan secara utuh dan sempurna. Kita terus harus belajar. Karena itu kita lihat ya di sini. Ketika dikatakan bahwa kita harus mengenal lebih baik. Mengenal Allah lebih baik, mengetahui kehendaknya. Dan dikatakan lanjutnya apa? Selanjutnya belajarlah mengesampingkan keinginan sendiri. Sehingga saudara akan menjadi sabar dan saleh. Kita punya keinginan-keinginan tapi itu enggak boleh jadi yang utama. Belajar untuk kita bisa mengesampingkan keinginan sendiri. Tentu itu adalah penguasaan diri. Kita kepengin begini, tadi kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan enggak begitu. Kita harus mengesampingkan keinginan sendiri. Sehingga saudara akan menjadi sabar dan saleh. Serta dengan senang hati,
Nah, dengan senang hati membiarkan Allah menentukan jalannya bagi saudara. Ini gak gampang, saudara. Membiarkan Allah menentukan jalan hidup kita. Kita seringkali kita itu lebih pintar dari Allah. Jadi kita bagaimana Tuhan? Enggak enak itu, enggak mungkin bisa begitu. Tapi Tuhan tentukan satu jalan untuk hidup kita. Dan kita harus membiarkan katanya. Kalau kita sudah mengesampingkan keinginan sendiri, kita harus membiarkan Tuhan itu menentukan jalan hidup kita. Nah, biasanya sulit. Kenapa? Karena kita punya otak, punya logika ya. Enggak Tuhan, paling enak yang seperti itu yang kita pilih. Dan kemudian lanjut lagi. Selain itu dikatakan hal ini memungkinkan langkah selanjutnya. Jadi sudah membiarkan Allah menuntun jalan hidup kita. Kemudian baru ada langkah selanjutnya. Yaitu menyukai pergaulan dengan orang lain. Serta menyenangi mereka. Sehingga akhirnya kasih saudara kepada mereka akan makin mendalam. Jadi kalau kita belum mengesampingkan kehendak kita, kalau kita belum membiarkan Tuhan menuntun jalan dan menentukan jalan hidup kita, kita rasanya belum bisa masuk dalam sebuah pergaulan dengan orang yang menyenangi dan menyenangkan mereka. Oh bisa kok, saya bergaul juga bisa nyenengin orang. Tapi biasanya karena kita memang sudah cocok sama orang itu. Bisa nggak sama semua orang? Sehingga akhirnya dikatakan kasih saudara kepada mereka akan makin mendalam. Saudara, saya percaya tidak gampang. Nah, jadi kalau saya simpulkan kemudian kita lihat yang harus diusahakan. Pertama, hidup itu harus baik. Penuh dengan kebajikan. Jangan iri, jangan jengkel sama orang lain yang mungkin lebih, menurut kita lebih. Kita hidup baik, penuh kebajikan, bisa berbagi, memperhatikan. Ya masih oke lah. Tapi kemudian kita harus mengenal Allah lebih baik dan mengetahui kehendaknya. Jadi kalau kita belum tahu, kita harus terus mengenal Allah. Yang lebih baik lagi, artinya lebih dalam lagi. Seperti apa sih Allah? Kita mengesampingkan keinginan sendiri, yaitu dengan penguasaan diri kita, sabar dan saleh, dan membiarkan Allah menentukan jalannya bagi kita. Banyak orang, saya rasanya srek Tuhan nuntun begini, padahal belum tentu. Tuhan sudah bilang kamu harus ke sini. Tapi ketika kita bertimbang-timbang, kita memutuskan yang lain. Dan kita harus bergaul dengan banyak orang yang akan menumbuhkan kasih yang semakin dalam. Saya membuat itu sebagai dua kesimpulan. Yang pertama, kita harus belajar mengenal Allah lebih baik. Mengenal Allah lebih baik itu bukan berarti sekarang belum baik. Tapi terus harus lebih baik lagi, maksudnya mengenal Allah lebih baik itu jadi kita itu tambah ngerti, tambah bisa memahami Allah. Yeremia menuliskan kalau kamu bermegahlah sebab kamu memahami Allah. Kita suka gak paham sih sama Tuhan. Nah, coba kita lihat di dalam Ayub 42 ayat 5 di bahasa Indonesia masa kini. Dahulu, ini kata Ayub, dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Ayub dikatakan sama Tuhan di dalam Ayub 1. Dia itu orang yang saleh, gak ada yang lebih saleh dari dia di muka bumi saat itu. Tapi ternyata Ayub bilang aku tuh kenal Tuhan cuma karena diceritain sama orang. Di sini banyak kan, senang sekali diceritain sama orang. Enak sih dengerin, tapi kita kurang suka kalau kita harus mengenal secara pribadi.
Tapi saya percaya itu penting sekali. Kita kenal Tuhan, jadi harus punya pengalaman dengan Tuhan. Saya dulu juga sebagai orang Kristen, dari kecil saya serius loh, jadi orang Kristen tuh gak main-main. Saya serius, tapi ternyata dari perjalanan hidup saya menyadari ternyata saya mengenal. Karena saya dibawa ke sekolah minggu sama orang tua saya. Karena saya itu disuruh baca Alkitab, suruh saat teduh. Karena Tuhan itu menyuruh saya itu ikut kegiatan. Orang tua saya mengarahkan saya kegiatan. Orang tua saya membawa saya untuk kamu ikut kateksasi. Kemudian kamu harus ikut pengakuan iman. Di gereja saya dulu harus ada yang namanya pengakuan iman. Dan saya ingat sekali ketika pendeta sebelum saya mengaku percaya. Saya itu ditanya, tujuan hidupmu apa sih, In? Saya bisa jawab dengan perfect kalau menurut saya. Saya bilang tujuan saya itu boksu, manggilnya kan boksu zaman dulu ya, pendeta ya. Pak, tujuan saya itu memuliakan Tuhan. Hebat sekali ya. Saya tahu dan bisa jawab itu. Tapi sementara saya mengatakan itu, saya serius jadi orang Kristen. Tapi hidup saya ya gak bener-bener amat. Kalau ulangan masih suka diskusi sama temen. Kalau guru sama dosen gak lihat. Nyontek sih gak pernah. Saya gak pernah nyontek. Tapi cocok-cocokan iya, ngaku aja. Padahal mau memuliakan Allah. Kenapa? Karena teori pengenalan kita itu bukan pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Tapi saat Tuhan menjamah hidup saya, langsung saya ngerti itu gak boleh dilakukan. Secara pribadi saya ngalami berjumpa dengan Tuhan tingkat 2. Dan sejak saat itu saya putuskan untuk tidak nyontek, tidak diskusi, tidak pokoknya cocok-cocokan, enggak. Karena apa? Karena saya bertemu dengan Tuhan. Dan itu ternyata yang di belakang saya itu cuma sebuah pengetahuan yang tidak mengubah hidup saya. Dan itu tentunya akan membuat kita itu perlu untuk mengenal lebih dalam lagi. Ayub orang yang dikatakan saleh, tapi dia bilang ternyata pengenalanku, pengetahuanku tentang Tuhan itu cuma karena diceritain orang. Enggak boleh begini ya, kalau orang tua kan sama anak-anak enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Nah sehingga anak-anak itu ngerti, oh ini enggak boleh. Tapi terkadang enggak bolehnya kenapa? Enggak jelas. Kalaupun jelas Tuhan enggak suka, ya dia cuma tahu Tuhan enggak suka. Tapi tidak pernah keluar dari hati bahwa sungguh-sungguh kita itu harus mengerti kenapa kita itu tidak boleh melakukan itu. Kita melihat ya, kita mengenal Tuhan itu selalu dalam konteks yang terus menerus Tuhan akan bawa kita next level. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Ini Petrus ya. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu, Petrus ngomong sama itu Cornelius. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Atau masuk ke rumah mereka. Ini hukumnya. Hukum yang berlangsung. Itu orang Yahudi itu menjadi orang yang eksklusif. Gak boleh bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Awalnya Petrus itu merasakan ya kita adalah orang eksklusif. Kita adalah umat pilihan. Jadi gak boleh bergaul dengan semua orang. Tapi faktanya kemudian Tuhan itu membawa kepada satu pengenalan lagi. Di mana pada waktu itu Petrus mendapatkan penglihatan
ada binatang-binatang yang sebenarnya nggak pernah dimakan karena menajiskan. Tapi Tuhan bilang itu suruh dimakan gitu. Dan apa yang terjadi? Dan ternyata itu hanya sebuah gambaran. Tuhan menginginkan bahwa Petrus itu harus melayani orang yang bukan Yahudi. Dan ayatnya yang ke-34 mengatakan demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi ini sebuah pengenalan yang masuk lebih dalam. Petrus tadinya saya enggak boleh bergaul sama orang yang bukan Yahudi. Tapi Tuhan ketika dia mau mengikuti jalannya Tuhan. Kemudian apa? Tuhan menuntun untuk membawa satu pengertian yang baru. Dan itulah yang harus dan penting untuk kita lakukan. Dulu saya suka bertanya-tanya. Waktu zaman belum ada zaman perang-perang begitu ya. Perangan rohani gitu. Suka bertanya-tanya dengan profetis. Tetapi kemudian saya mulai belajar tuntunan-tuntunan yang Tuhan lakukan. Ternyata banyak di Alkitab memang tindakan-tindakan profetis. Dan itu yang memang kita harus lakukan. Dan itu adalah sebuah pengenalan. Di mana kita mulai bertambah. Tapi banyak orang Kristen dia sudah ngerti dan didoktrin dari kecil, dari muda begitu. Ketika masuk dalam sebuah hal yang baru, bukan nanya Tuhan, bener gak Tuhan? Tapi gak bisa, itu gak boleh, itu bukan caranya. Sehingga kita mentok, gak pernah bisa dibawa kepada hal-hal yang lebih ajaib. Saya percaya Gracia dulu lebih banyak jemaat. Tapi waktu mulai Tuhan bawa dalam pengalaman profetis, banyak orang yang mengundurkan diri. Apaan sih itu? Apa-apaan? Tapi saya punya pengenalan yang luar biasa lewat tindakan profetis. Satu ketika kita ibadah dilarang oleh kelompok tertentu. Kemudian kami berdoa. Dan ketika berdoa ada satu perintah yang saya harus lakukan berdua bersama Ibu Ana waktu itu. Dan untuk apa? Ada firman Tuhan tentang, ya saya nggak perlu bacain. Ada Panglima Sisera. Kemudian suruh matok pelipisnya. Ada gak Siseranya? Gak ada. Cuma secara profetis waktu itu saya disuruh bawa palu. Berdua sama Ibu Ana. Dan turun ke bawah. Dan ada di satu tempat. Dan sepertinya kalau kita lakukan itu sepertinya aneh. Tapi ini firman. Dan saat itu kami lakukan, yang lain doa, ada tugas yang lain juga sih, macam-macam. Tapi saya ingat, saya berdua dan kami doa, kami patok itu musuh kita. Enggak lebih dari 2 hari. Orang yang meninggal. Kita bunuh enggak, tapi itu firman. Dan itu membuat sebuah pengenalan yang bertambah saya mengerti. Kalau firman itu dikerjakan yang aneh, yang gak mungkin jadi mungkin. Walaupun saya itu belum pernah ngerti itu. Maaf, saya lahir dari gereja Protestan yang gak begitu-begitu. Tapi saya tahu saya masuk eklesia juga tadinya gak begitu-begitu. Ya betul ya Ibu Nani, gak begitu-begitu. Tapi sekarang menjadi begitu begini ya. Tapi saya ajaib. Dan ketika saya mengikuti untuk mengenal Tuhan, ternyata kalau kita punya hati yang mau mengenal Tuhan itu ajaib. Dia akan bawa kita terus masuk untuk mengenal Dia.
Banyak orang gak percaya, mana bisa kembang plastik ngeluarin minyak. Mana bisa itu cawan tiba-tiba ada madunya. Tapi ternyata terbukti ada tuh. Dan itu yang membuat kita mengenal semua itu bisa bagi Tuhan. Kalau Dia mau pasti bisa. Cuma kita yang mengatakan gak bisa, aneh. Gak mungkin, mana bisa. Karena tadi ada orangnya ya. Nah, ada yang tidak percaya dengan minyak. Ketika satu hari ada pembagian minyak, dia cuma bilang aja, saya pernah cerita di sini. Dia pernah bilang, mana mungkin minyak keluar, di Alkitab gak ada. Dan waktu itu saya bilang, bacanya kurang komplit. Di Alkitab ada minyak yang hanya sebuli-buli tapi bisa terus mengalir gak pernah berhenti. Tahu kan ya ceritanya? Oh begitu, tapi dia sudah gak percaya dulu. Dan bagi Tuhan dia bisa menyatakan untuk supaya kita percaya. Dan ketika saat itu dia mengatakan begitu, gak berapa lama minyak yang dia sudah terima di kantong ini tumpah. Akhirnya dia sadar, oh saya menolak kok tumpah. Akhirnya dia minta lagi. Tapi saya bersyukur cara Tuhan memperkenalkan diri membuat sejak itu percaya. Mari kita belajar untuk mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan itu selalu membawa kita dalam sebuah pengenalan yang lebih dalam. Saya dibawa kepada satu pengalaman ketika saya terpanggil menjadi pengurus sekolah. Di pengurus sekolah yang lama, pergumulan saya sangat berbeda, sedikit. Apalagi kalau sudah gajian guru, gak usah mikir, sudah ada. Ketika kemudian sampai di terang bangsa, pelajarannya beda lagi. Satu ketika saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, waktu baru-baru ngurusin terang bangsa. Ini kok begini ya? Tiap akhir bulan deg-degan. Bingung, pertama kali kan belum tahu Tuhan bekerja. Tapi Tuhan bilang begini. Ya pelajaran itu harus beda. Kalau kamu kelas 1 naik kelas 2, masa pelajarannya tetap kelas 1? Kamu SD masuk SMP, masa pelajaran SD? Harus berbeda. Next level. Dan saya menemukan di terang bangsa saya banyak berjumpa dengan Tuhan yang mengerjakan dengan ajaib dan luar biasa. Bukan saya aja, semua guru. Mereka orang-orang yang menyaksikan keajaiban Tuhan. Jadi kita tahu bahwa ketika Tuhan bilang kamu harus mengenal lebih dalam lagi. Itu sudah keharusan dan kewajiban kita untuk kita ngalami seperti itu. Kalau kita mau tidak tersandung atau jatuh. Kalau kita bilang udahlah jadi orang Kristen begini-begini aja, gak usah yang neko-neko. Udah begini aja. Ya satu, Anda tidak akan pernah mengenal Tuhan kita yang luar biasa. Yang kedua, gampang tersandung. Bentar-bentar ada berita begini udah takut, khawatir. Karena tidak ada yang diandalkan. Kalau kita mengandalkan dengan pengetahuan kita yang lama, dengan kantong yang lama, mau dikasih anggur yang baru ya pecah. Nah itu tentang mengenal Tuhan. Bagaimana kita setiap hari, kenapa Ibu Nani selalu bilang baca Alkitab setiap hari. Karena di situ kita akan mengenal pribadi Tuhan. Nah yang kedua saya simpulkan dari semua tadi yang banyak, yang mengesampingkan kehendak pribadi segala macam adalah karakter. Karakter itu melakukan yang benar karena hal itu benar.
atau melakukan yang benar dengan alasan yang benar. Jadi kita tidak sedang melakukan karena kita nyerempet-nyerempet dari yang benar. Enggak. Tapi karakter itu adalah ketika kita melakukan yang benar karena hal itu memang benar. Karakter itu dibentuk dari sebuah proses kehidupan dan waktu. Jadi enggak bisa kita setia. Hari ini saya setia. Enggak, setia itu karena sebuah waktu yang membuktikan bahwa kita setia. Dan itulah karakter. Dan saya melihat tadi itu kebajikan itu karakter. Mengesampingkan keinginan kita itu karakter. Bagaimana kita meresponi peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu karakter. Gimana kita itu lalu lintas saja, itu karakter. Saya dulu suka digoda sama dosen. Kalau lampu kuning ngapain? Kan harusnya kan direm. Tapi kalau kita ngegas kan, wah udah kuning nih, gas cepat-cepat supaya bisa lewat. Itu karakter. Karakter itu sebuah sikap tingkah laku yang menjadi respon dari hidup kita sehari-hari. Dan itu dibentuk seterus sampai kita ketemu Tuhan. Selalu ada pembentukan. Saya belajar, saya sendiri dibentuk terus. Pengalaman-pengalaman yang terus membentuk hidup saya. Yang tadi bilang mengesampingkan keinginan pribadi. Itu tidak gampang. Saudara-saudara, hari-hari ini saya itu dapat titipan. Titipan dari petinggi di sini, Ibu Nani. Titipan, biasa kan kalau kita tahu di pemerintahan juga katanya suka ada titipan. Ini sama, di Terang Bangsa juga ada titipan. Titipannya ini buat saya proses karakter saya. Kenapa? Dia bekerja sebagai, dulu disebutnya OB, kalau sekarang diganti cleaning service, sekarang diganti lagi housekeeper katanya. Hebat ya, udah diganti. Dia itu dititipkan ke kami di sekolah untuk bekerja, untuk membersihkan. Tapi dalam berjalannya waktu, kalau Sabtu datang, giliran sekolah tutup, nanti kalau hari kerja dia pulang. Gemesin gak coba? Saya gemesnya bukan main. Pulang itu gak pakai pamit. Saya itu harus menahan diri untuk gak gemes. Gemes sekali. Tapi Ibu Nani selalu ngomong itu jiwa katanya. Jadi kan kontradiksi sama saya, gemes sekali. Gitu. Jadi kalau saya ngomong tuh sambil, kamu tuh ya gimana saya mau gaji kamu ya. Gak tahan sih. Masa orang kalau sekolah tutup kamunya ada. Sekolah lagi jalan kamunya ngilang. Gak gampang saudara. Akhirnya lama-lama ya lulus juga lah. Karena jiwa ya. Ibu Nani pergi ke Kendari. Ada hal yang menjengkelkan lagi. Aduh gak tahan ini. Saya mau cerita tapi yang diceritain lagi pelayanan. Waduh jadi jangan ceritalah. Banter-banternya cerita sama Ibu Guatlan aja. Kita sama-sama kesel. Berbagi kesel kan lumayan ya. Tapi itu pelajaran, itu sebuah pembentukan karakter. Dan akhirnya ketika Ibu Nani datang, saya pesen, Ibu Nani kan sudah ada yang mau doa. Saya ini mulut udah pengen cerita nih, udah gak tahan, udah menahan 5 hari. Saya mau cerita. Tapi saya tahu sih ujung-ujungnya sih jiwa. Tapi saya mau cerita. Jadi saya bilang sama Ibu Ana,
Nanti kalau mami sudah doain ini ada 2 orang, saya terakhir juga gak apa-apa. Panggil aja saya, mau ketemu. Akhirnya saya dipanggil. Ibu Nani bilang, ada apa Nok? Ya mau cerita nih. Awal ceritanya sih cerita yang biasa-biasa dulu. Ya, begitu sampai dar gitu, kaget sendiri Ibu Naninya. Wah gitu, iya. Panggil. Dipanggil nih, dimarahin sekalian nih. Gitu ya. Tapi ujung-ujungnya didoain. Bertobat ya kamu ya. Kamu kan memang salah kan. Ngaku salah kan. Dia nggak langsung jawab salah. Melintir sana melintir sini. Saya sudah gemes nih. Tapi Ibu Nani, ngerti kan? Kamu salah kan? Gini kan? Akhirnya iya. Ya sudah, kamu tak doain. Ngikuti saya ya. Saya tahu sih ujung-ujungnya sih memang begitu. Tapi saya belajar ya. Jadi waktu akhirnya sudah selesai, saya cuma bilang gini sama diri saya. Iya, jiwa. Ini titipannya Ibu Nani dan Sofi ini. 2 tuh. Tapi itu menjadi proses. Saya sampai gemes. Hari itu kemarin harusnya saya ngasih duit sama dia. Saya gak kasih duit. Orang kalau gemes tuh aduh gak gampang. Karakter itu proses saudara, gak tiba-tiba jadi malaikat. Enggak. Terus dia nongol di pintu. Bu, apa? Gitu. Minta duit ya? Iya. Ya, jiwa. Dia sini. Kasih duit. Sebenarnya hatinya sih gemes. Tapi bagaimana? Pemimpin saya jiwa. Ya saya ikut-ikutan aja lah. Jiwa. Jadi sebenarnya karakter tuh gak gampang. Tapi harus direbut. Tadi pagi kan dia mau HP. Saya itu ya biar gemes. Tapi dia tuh pengen punya HP karena HP-nya hilang. Ya tetap tak carikan doh. Coba Non bilang mau Odi, cari di toko HP yang harga segini. Udah saya lapor sama Ibu Nani, ini ada harga segini. Ya sudah dibeliin. Iya. Tapi hari ini masih tak tahan. Belum tak beliin. Saya nahannya tuh pura-pura. Jadi pura-pura gini, saya nyari dia gak ketemu kebetulan. Jadi ya sudah besok aja lah besok. Jadi gak gampang saudara, gak gampang tapi harus direbut. Besok saya ngomong, Ibu Sian itu, waduh baiknya luar biasa. Itu suka merusak kedisiplinan itu. Saya bilang enggak, dianya bantuin terus dari belakang. Jadi kemarin saya bilang gini, Sian kamu tidak boleh ngerusak kalau saya ngedisiplin dia ya. Karena dia tuh ketakutan. Saya ngomong sama Ibu Nani, dia udah takut terus. Begitu saya selesai sama Ibu Nani itu ya, sampai doain dia langsung gini, nggak dikeluarin kan In. Saya bilang, kata Ibu Nani ini yang terakhir, nanti mau dikeluarin kalau 1 kali lagi. Oh iya tapi kamu tidak boleh merusak kalau lagi didisiplin. Di sini bilang nggak boleh, dia kasih. Oh iya. Jadi tugas kamu ini ya, kata Ibu Nani. Tugas saya begini, oke. Itu gak gampang saudara. Tapi saya bersyukur ada dia. Jadi saya diasah. Kalau gak ada masalah, Anda itu baik-baik aja. Iya kan? Mau setia, gak ada yang dikerjain ya setia-setia aja. Mau sabar, gak ada yang gak bikin sabar ya pasti sabar kelihatannya. Tapi saya percaya. Kalau saya berubah, nanti dia pasti berubah.
Karena pelajarannya udah selesai buat saya. Nggak tahu buat Ibu Guatlan. Wong Ibu Guatlan juga ikut marah. Hei, kamu tak panggilin polisi. Wah, lebih sadis lagi. Tapi ya itu, sementara bunda kita sedang dikendari. Jadi anak buah mau cerita nggak bisa. Jadi ya jengkel-jengkel sendiri. Tapi semua bisa berjalan dengan baik. Karakter berbicara lebih dari perkataan. Mari kita bangkitkan hidup kita. Mengusahakan sampai kita itu benar-benar tergolong, terbukti sebagai orang yang dipanggil Allah, dipilih Allah untuk menjadi penuai di jam-jam terakhir. Sekarang mungkin saya belum lulus. Tapi tenang saja saudara, bentar lagi pasti lulus. Besok tenang, saya akan bicara sama dia beli HP. Gemesnya begini masalahnya itu, bukan soal HP-nya. Dia bilang mau Oppo. Ibu Nani bilang kamu beli Xiaomi aja. Gemes gak? Saya ngeliatin kan gemes. Wong mau dikasih Xiaomi. Kayak gak mau mintanya Oppo coba. Coba ngerti, Oppo seri apa tuh ngerti. Tapi kemarin saya nyuruh Audrey, non coba tanyain HP-HP. Dia ngasihnya Samsung, Vivo sama Oppo. Kok gak ada Xiaomi ya? Waduh. Berarti jatahnya dia memang. Jadi saya bilang sama Ibu Nani, udahlah Oppo mintanya Oppo. Tapi ngemesin gak coba? Kamu Xiaomi aja. Sekali lumayan dikasih Xiaomi juga. Tahu nggak, Sir Steve aja pakainya Xiaomi, saya bilang kayak gitu. Tuhan itu tidak ingin kita jatuh, tersandung dan jatuh. Jadi kita harus membuktikan tekad untuk melakukan firman-Nya. Karakter bukan berbicara tentang perkataan tapi perbuatan. Contoh lagi ya, siapa di sini yang suka janji dan lupa sama janjinya? Itu karakter. Saya tuh sering ya, orang janji sama saya ditungguin gak datang, nanti kalau ketemu kayak gak pernah janji. Pernah gak ketemu orang seperti itu? Kayak gak pernah janji, gemesin. Sampai saya marah akhirnya, gak usah janji-janji lagi. Aduh tahu gak tante, saya itu memang orang pelupa. Enak sekali pelupa. Jangan suka bikin janji kalau nggak bisa menepati janji. Nah itu karakter. Karakter yang suka menyepelekan orang. Orang kalau berjanji dia itu sediakan waktu dan itu menjadi hal yang berharga. Tapi kamu lecehkan dengan lupa sama janjinya. Ya orang lupa ya memang nggak apa-apa, orang lupa itu kan nggak ada hukumnya. Tetapi kalau lupa terus-terusan itu perlu minum obat. Apa tadi ya? Iya, minum obat. Nah saudara-saudara, 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen, dia harus hidup seperti Kristus. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen, dia harus hidup seperti Kristus. Ngomong sama sebelahnya. Kalau kamu ngaku Kristen, kamu harus hidup seperti Kristus. Bukan saya yang ngomong, tapi Tuhan yang ngomong. Kalau kamu ngakunya Kristen, hidupnya sama seperti Kristus. Nah saudara-saudara, saya bersyukur kita itu selalu diingatkan dengan firman-firman Tuhan. Karena Tuhan itu tidak menginginkan kita tersandung atau terjatuh. Kadang-kadang kita berpikir dengan iman saja saya bisa tergolong orang yang dipanggil dan dipilih. Tapi Alkitab tadi mengatakan tidak cukup iman saja. Ternyata kamu harus mengenal lebih dalam lagi Tuhan. Dan kamu harus punya karakter Kristus. Hidup seperti Kristus. Dan itu yang harus kita bangun terus dalam hidup kita.
Karakter pembentukan itu terus menerus. Saudara ketemu sama orang yang jengkelin sekali. Sebetulnya gampang, bukan menghindar. Kita bisa sabar, bisa ngerti, memahami dia. Pasti nanti orangnya berubah. Pasti, karena pelajaran buat kitanya sudah selesai. Jadi kalau punya pasangan, gak tahulah kalau Devlin kan pengantin baru ya. Jadi semua oke. Tapi nanti ya kalau sama Yohannya jengkel kan sekali. Percayalah kalau kamu sampai tidak jengkel, berarti Yohannya nanti pasti berubah. Pasti berubah. Karena pelajarannya udah selesai. Nanti ganti pelajaran yang lain. Nah mari kita belajar. Pastikan kita akan menjadi layak tergolong orang yang dipanggil dan dipilih Allah menjadi penuai di jam-jam terakhir. Pastikan kita itu masuk di golongan seperti itu. Dan dia akan pakai kita dengan dahsyat dan luar biasa. Percaya hari-hari ini hari yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Untuk kita membangun satu kerajaan Allah. Saya sangat mengagumi cara Tuhan mengerjakan di kota Sion ini. Disuruh puasa. Terus ada minyak, macam-macam. Dan nanti ini yang Ibu Nani sudah sampaikan tentang panggilan. Barangkali ada sebagian yang belum tahu tentang panggilannya. Tapi mari bertanya sama Tuhan. Belajar saya itu panggilannya apa. Sehingga kita akan mendapatkan porsi sesuai dengan panggilan kita. Tapi pastikan kalau kita itu memang dipanggil dan dipakai Tuhan menjadi penuai di jam-jam terakhir. Itu satu penghargaan yang luar biasa. Dan saya percaya itu karena kasih Tuhan. Jangan tidak cukup hanya dengan iman, tapi harus dengan harga yang mesti dibayar. Karena ayatnya mengatakan berusahalah. Berarti kita harus mengeluarkan energi, mengeluarkan kesungguhan hati, harga yang mesti dibayar untuk membuktikan bahwa saya dan saudara dipanggil dan dipilih Allah. Dan kita tidak akan pernah tersandung atau jatuh. Kita ada di telapak tangan Tuhan. Nama kita ada di situ. Tapi mari kita datang dan kita yakinkan bahwa setiap perkataan perbuatan kita itu hanya seperti yang Tuhan mau.